juga bagi oknum-oknum yang terlibat. Saya sudah mendapat legitimasi dari Presiden dan saya akan kerjakan. Dan saya akan menggunakan cara ini untuk menyelesaikan narkoba. Selamat malam pemirsa, narkoba menjadi ancaman luar biasa yang merusak sendi-sendi bangsa Indonesia. Apalagi yang ditarget adalah rata-rata remaja Indonesia, generasi muda. Dan dalam 1 tahun, korban penyalahgunaan narkoba itu mencapai 3,3 juta orang dengan perputaran uang haramnya mencapai 500 triliun rupiah. Tidak salah karenanya Presiden Prabowo masukkan pemberantasan narkoba dalam program Asta-Citanya. Bahkan dengan tegas, Presiden meminta agar pemberantasan narkoba hingga ke akar-akarnya. Bagaimana strategi BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk menanggulangi ini dan memberantas peredaran narkoba? Sudah bersama saya Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Martinus Hukom. Selamat malam Pak Martinus. Selamat malam. Sehat Bapak? Sehat. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk superior honor-nya di bidang pemberantasan narkotika dan terorisme ya Pak ya. Terima kasih. Dari pemerintahan Amerika Serikat. Terima kasih. Di Januari kemarin ya Pak ya? Di Januari kemarin. Nah, udah dapat penghargaan, tapi ini kemudian ada lagi PR berat nih Pak. Memberantas narkotika hingga ke akar-akarnya. Pertanyaan saya yang pertama, apa susahnya memberantas narkoba di Indonesia sampai nggak bisa sama sekali dihilangkan Pak? Ya, terima kasih. Kayaknya saya harus menyapa dulu para pemirsa TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat tanpa narkoba buat seluruh pemirsa TV One di Indonesia. Kembali lagi kepada pertanyaan Mbak, kenapa sampai kok semakin sulit? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin membangun satu semacam moral standing dulu Pak. BNN itu seperti apa? Yang pertama adalah bahwa hari ini saya mendapatkan satu semacam kekuatan spiritual. Spirit yang kuat bukan saja dari hukum yang hari ini kita gunakan, tapi juga dengan apa yang Presiden kita yang baru, Bapak Presiden Prabowo Subianto, mencanangkan Asta-Cita. Ya. Jadi bagi saya Asta-Cita ini adalah satu program yang luar biasa karena selama rasa-rasanya selama Presiden Indonesia yang sampai ke-8 ini, baru Pak Prabowo menempatkan satu isu narkoba ini menjadi isu yang sangat program utama. Ya. Dan saya yakin beliau sangat mengetahui problem fenomena narkoba hari ini di Indonesia. Seperti tadi Mbak Anggia sudah katakan bahwa ada 3,3 juta warga negara Indonesia yang tercengkram atau terperangkap dalam penyalahgunaan narkotika. Lalu saya melihat bahwa Bapak Presiden dengan latar belakang militernya yang sangat kuat, mempunyai feeling intelijen yang kuat, lalu melihat bahwa 3,3 juta manusia ini bukan sekedar jumlah, tapi ini merupakan suatu potensi pelemahan negara, terutama pelemahan moral. Dan kalau kita hubungkan dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia Emas 2045, kalau ini tidak diselesaikan, maka rasa-rasanya perwujudan 2045 itu tidak akan tercapai. Jauh dari harapan bangsa. Apalagi lalu kemudian salah, ini 312 ribunya anak muda ya Pak? Ya, 312 ribu anak muda. Lalu kemudian kenapa menjadi kok sulit? Ada beberapa catatan-catatan selama saya berdinas di narkoba ini di BNN selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Yang pertama kita melihat bahwa secara geografis kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Di samping ini menjadi keuntungan buat kita, yaitu kita terdiri dari 17.504 pulau. Ya. Tapi di samping itu ada kurang lebih 180.000 kilometer garis pantai. Dan ini menjadi potensi masuknya narkoba ke Indonesia. Jadi sepanjang itu pintu masuk yang tidak mungkin diawasi. Ya, di samping garis pantai ada garis batas daratan. Puluhan ribu kilometer juga. Terutama di Kalimantan Utara, bagian utara, Kalimantan Barat bagian utara, Papua Nugini dan
Aceh. Itu problem pertama. Problem kedua, saya melihat bahwa narkoba ini rasa-rasanya belum jadi musuh bersama Kenapa bangsa. Anda merasakan seperti itu? Karena begini, kalau kita berbicara tataran normatif, oke, semua akan mengatakan bahwa itu menjadi musuh bersama. Tapi ketika kita sudah masuk kepada level kebutuhan, maka masyarakat terpecah di situ. Kebutuhan apa nih dalam hal apa? Nah, dalam hal apa? Bicara apa nih kita? Ya. Kebutuhan secara finansial kah, material? Ini yang menjadi permasalahan. Kita lihat hari ini banyak sekali wilayah kampung-kampung yang terokupasi atau tercengkram oleh gembong narkoba. Oke. Artinya ada problem di situ yang harus diselesaikan. Problem kebutuhan. Kita tidak tidak aneh kalau lalu melihat pada saat penggerebekan misalnya polisi itu dilakukan mendapat perlawanan. Karena apa? Ya sudah, mereka sudah menjadi masyarakat itu akhirnya karena kebutuhan mereka memilih lebih dekat kepada para bandar-bandar tadi. Artinya jadi seolah-olah jadi pelindungnya para bandar di situ. Para bandar di situ. Jadi karena mereka sudah mengalami ketergantungan terhadap intervensi bandar tadi. Lalu yang berikutnya karena dia sudah mengalami ketergantungan, lalu dia menjadi shield atau memprotek para bandar tersebut. Lalu yang berikut, banyak juga kita melihat bahwa keterlibatan oknum-oknum. Problem ini menjadi satu problem yang akhirnya blunder yang tidak bisa kita selesaikan. Sebelum kita bahas keterlibatan oknum, Pak, ini saya tertarik nih. Tadi Anda bilang bahwa masyarakat seolah-olah jadi shield. Ini jangan sampai nanti publik melihat ini kayaknya masyarakat lagi yang disalahin nih, malah melindungi para pengedar dan gembong narkoba. Kan kita nggak bisa berlindung di balik itu, apalagi aparat kan ya. Nah itu bagaimana untuk bisa merubah itu, jadi masyarakat nggak seolah-olah jadi pelindung. Oke, lagi-lagi pada dalam hal ini saya tidak sedang menjustifikasi atau menyalahkan siapa-siapa. Tapi kembali lagi, mari kita harus taat kepada asas, taat kepada fakta yang ada, bahwa ini terjadi seperti itu. Dan yang ini bukan sekedar karena kebutuhan, tapi ada banyak hal juga yang terjadi di situ. Masalah moral, masalah kemiskinan, masalah ketidakteraturan di kampung-kampung, terutama di wilayah-wilayah yang premanisme tumbuh di situ, dan pencatatan penduduk juga tidak tertata dengan baik. Saya kasih contoh, salah satunya adalah kampung Aceh misalnya di Kepulauan Riau di sana. Itu kampung yang tumbuh di wilayah yang tidak bertuan. Lalu masyarakat lama-kelamaan menjadi satu komunitas besar di situ dan tidak tertata dengan baik. Pendataan penduduk di situ tidak baik. Lalu kemudian yang datang ke situ semua orang-orang yang tidak berpekerjaan. Lalu para bandar ini melihat ada potensi yang ada di situ. Dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di sana. Dia menciptakan ketergantungan di situ. Kayak kita tahu nih kasus yang juga terbaru dengan label ini, maaf jadi kita harus angkat nih karena juga sudah beredar kan di media, Jumat Berkah begitu ya. Itu mungkin satu modus yang dilakukan oleh para pengedar dan gembong narkoba ya. Seolah-olah jadi Robin Hood bagi masyarakat. Betul. Kembali lagi pada pernyataan saya tadi bahwa ada kebutuhan yang masyarakat inginkan di situ. Lalu kemudian para bandar ini melihat potensi. Karena kalau kita berbicara tentang narkoba dalam strukturnya, kita sedang berbicara tentang satu struktur bisnis. Maka dia akan mencoba untuk bagaimana mengekspansi pasar dengan berbagai macam metode atau pendekatan-pendekatan. Dia akan lihat bagaimana cara mencapai orang yang akan dia jadikan sebagai pasar. Apakah itu dengan mengikat dengan ketergantungan terhadap ekonomi, ataukah dia mencoba dulu jual kepada seseorang merasa tergantung karena dia membutuhkan narkoba tersebut, lalu dia terikat. Jadi ketergantungan. Akhirnya dia bukan saja pengguna, dia juga bisa menjadi pengedar. Nah, seperti itu. Baru kita masuk ke
adanya keterlibatan aparat. Ya. Ini juga yang paling masih baru nih, kasus yang melibatkan oknum di tempat yang Anda pimpin, Pak Martinus, di BNN. Juga terlibat yang sedang ditangani oleh Mabes Polri sekarang. Apa penjelasannya? Apa pula jaminannya bahwa BNN bisa melakukan pembersihan di luar, tapi di dalamnya juga harus berbenah dong? Ya, jujur saja, saya ingin katakan di sini bahwa yang pertama saya tidak akan mentolerir keterlibatan anggota dalam narkoba, baik itu dia menjadi bagian dari sindikasi maupun dia bermain-main dengan hukum ketika dia melakukan penyelidikan dan penyidikan narkoba. Saya tidak akan toleransi dengan itu dan terus terang ketika saya ditelepon oleh Kabar Eskrim Pak Kepala BNN, ada anak buahmu satu terlibat dengan pencucian uang, saya bilang saya akan serahkan dan tolong diekspos. Jangan sembunyi-sembunyi. Saya tidak mau defense, Nggak mau menutupi, tidak nggak mau menutupi, defensif. tidak mau menutupi. Maksudnya apa? Saya ingin ada hukuman sosial karena hukuman hari ini hukuman badan bagi saya itu sudah tidak akurat, sudah tidak memberikan efek jerah. efek. Ya. Saya pikir hukuman sosial juga harus kita kuatkan. Sehingga dengan dipublish, satu, semua orang tahu bahwa BNN sedang membersih-bersih di dalam. Dan saya tidak akan malu untuk membersihkan atau menutupi karena malu punya institusi yang punya institusi yang terlibat. Enggak, saya tidak punya prinsip itu. Justru saya ingin merubah mindset cara berpikir bahwa kita tidak boleh malu bahwa anggota kita bersih-bersih di dalam. Kita harus membuat menciptakan cara berpikir berbeda bahwa anggotanya itu yang seharusnya malu, bukan kita yang malu. Ya. Jadi kita harus bersih-bersih di dalam. Itu dari satu hal. Ya. Hal lain ini kalau saya boleh mengutip pernyataan teman saya nih Pak. Perang melawan narkoba ini limited source versus unlimited source. Si narkoba ini unlimited source kan ini. Ya. Dia punya dana yang luar biasa. PR juga ini bagi aparat penegakan hukum termasuk tidak hanya di BNN, Polri dan juga ada des baru yang dibentuk di bawah Menko Polkam, Des Pemberantasan Narkoba. Bagaimana masing-masing aparat ini juga bisa membentengi dirinya terhadap godaan karena manisnya uang narkoba itu kan sangat besar. Apa yang akan dilakukan Pak? Tapi kita jawab nanti. Usai jeda, One on One akan kembali bersama saya saat lagi.